Shirataki berteriak tak percaya. Haruka akan menetap di sini sementara waktu. Amarahnya meledak, mempertanyakan kenapa dirinya harus selalu bersama Haruka di sekolah yang sama di berbagai tempat. Ia menegaskan bahwa Kitano Seiichiro adalah urusannya, bukan urusan Haruka. Simpelnya, Haruka tak diinginkan di sini. Kehadirannya hanya membuat segalanya lebih sulit. Namun kata-katanya mendadak terhenti ketika melihat Haruka yang berdiri terpaku dengan mata berkaca. Air mata menetes perlahan. Bukan kemarahan yang ia tunjukkan, melainkan sakit hati yang dalam. Shirataki panik, lalu sontak bertanya dengan nada bingung kepada Haruka. Haruka akhirnya membuka suara, menyebut Shirataki adalah orang yang mengerikan. Padahal, selama ini ia mengkhawatirkannya. Shirataki tiba-tiba keluar dari komite dan terdengar kabar Shirataki hanya menjadi guru konselor biasa. Ia mengaku takut sesuatu yang buruk menimpa Shirataki. Namun, tak berani mencampuri urusan pribadi, ia memilih diam. Sampai akhirnya, pekerjaan ini datang. Tanpa ragu, ia menerimanya, karena hanya dengan begitu, ia bisa memastikan sendiri apakah Shirataki benar-benar baik-baik saja. Shirataki yang mendengar itu terbata, rasa bersalah menyelinap di wajahnya. Ia meminta maaf, namun kata-katanya terpotong. Haruka menegaskan, ia sendiri ragu, seseorang seperti dirinya yang tidak berpengalaman mampu menyelesaikan pekerjaan yang bahkan Shirataki tak bisa selesaikan. Tapi ia bertekad akan berusaha sekuat tenaga dengan cara yang ia pahami. Dirinya ingin melihat sejauh mana ia bisa menuntaskan misi yang kini dialihkan kepadanya. Shirataki hanya mampu menjawab singkat bahwa ia tak bermaksud demikian. Namun murid-murid yang sedari tadi menyaksikan justru menangkap kesan lain. Mereka langsung menganggap Shirataki sebagai bajingan, sosok guru yang tak bertanggung jawab. Haruka kembali merengek, mengaku ingin mencoba mengerjakan pekerjaan yang Shirataki tinggalkan. Justru karena Shirataki meninggalkannya, ia merasa penasaran dan ingin menuntaskannya sendiri. Murid-murid di sekitar makin gaduh melihat Haruka menangis. Ada yang berteriak menyebut Shirataki guru menyebalkan, ada pula yang menudingnya meninggalkan pekerjaan lalu melimpahkannya pada rekan hingga membuatnya menangis. Beberapa bahkan kembali menyebut-nyebutnya sebagai pembunuh beruang. Komentar pedas itu membuat Shirataki kesal, namun ia tak bisa berbuat apapun. Akhirnya ia menyerah, menyuruh Haruka melakukan apa saja yang ia mau. Tapi ia memperingatkan, untuk kali ini, ia tak akan ikut campur. Segala tanggung jawab sepenuhnya ada pada Haruka. Mendengar itu, Haruka langsung senang dan berterima kasih pada Shirataki. Ia menegaskan akan melakukannya sendiri, karena tak mungkin terus bergantung pada pertolongan orang lain seumur hidupnya. Ia juga paham, Shirataki memang tak ingin terlibat lagi dengan pekerjaan yang sudah ia tinggalkan. Sambil berlari pergi, Haruka sempat berteriak agar Shirataki menyaksikannya. Ia akan menyelesaikan pekerjaan ini tanpa bantuan darinya. Shirataki yang melihat punggungnya menjauh, entah kenapa justru merasa sedikit kesal. Dalam pelariannya, Haruka berpapasan dengan Ikuno. Gadis itu langsung menoleh. Perhatiannya tertuju pada sosok wanita yang berlari terburu-buru. Setelahnya, ia menghampiri sang ayah, bertanya siapa sebenarnya wanita itu. Shirataki menjawab singkat, wanita itu adalah rekan kerjanya dulu di komite pendidikan. Ikuno langsung mengerti. Menduga, dia pasti salah satu dari 7 bayangan. Ia lalu bertanya, apakah wanita itu kuat? Shirataki hanya menggeleng, menjelaskan bahwa Haruka sama sekali tidak kuat. Bahkan koordinasi fisiknya sangat buruk. Menurutnya, gadis di sana pun bisa mengalahkannya dalam pertarungan. Namun di tengah percakapan mereka, para murid masih saja riuh. Ada yang bilang agar Ikuno berhati-hati, meyakini jika ia terlalu dekat, guru itu pasti akan membunuhnya. Ikuno yang polos justru menatap pada ayahnya, memastikan kebenaran ucapan itu. Ia berkata, tak pernah tahu jika Shirataki pernah membunuh seseorang sebelumnya. Shirataki sontak membentak, menyebut putrinya bodoh, lalu menyuruhnya
untuk tidak mempercayai omongan murid-murid itu. Dengan wajah kesal, Shirataki berkata bahwa baru 5 menit sejak ia melihat Haruka, dan lihatlah kekacauan yang sudah terjadi. Menurutnya, ini benar-benar konyol. Ikuno menatap sekeliling, lalu menduga Haruka pasti seorang tukang siasat. Ia mengakui tak akan pernah menyangka hal itu hanya dari penampilannya. Namun Shirataki membantah. Menurutnya, Haruka sama sekali tidak sedang menyusun siasat. Lebih tepatnya, ia bahkan tidak sadar bahwa tindakannya justru menghancurkan hidup orang lain. Mendengar itu, Ikuno langsung bingung. Shirataki melanjutkan, menjelaskan bahwa wanita itu sepenuhnya murni. Ia bekerja tanpa niat tersembunyi, benar-benar hanya karena khawatir akan murid-muridnya. Ikuno terdiam, mencoba memahami, lalu berkomentar bahwa jika demikian, seharusnya tiada masalah dengan metodenya. Menurutnya, Haruka bebas melakukan apapun demi mencapai tujuannya. Namun Shirataki kembali membantah. Baginya, justru disitulah letak masalahnya. Tergantung pada keadaan, Haruka selalu melakukan segalanya dengan cara yang benar. Ikuno semakin bingung. Ia mengaku tidak mengerti. Jika niatnya murni dan caranya selalu benar, seharusnya tidak masalah. Ia bahkan menambahkan, untuk hal seperti itu, Haruka seharusnya tidak perlu menjadi salah satu dari 7 bayangan. Shirataki menjelaskan, meski niat Haruka baik dan tindakannya benar, hasilnya tetap bisa berujung buruk. Ia menegaskan bahwa wanita itu memiliki kemampuan khusus untuk selalu membuat keadaan orang lain jauh lebih parah dari sebelumnya. Ikuno terperangah, sulit percaya dengan penjelasan itu. Namun Shirataki menambahkan, tidak ada alasan jelas mengapa Haruka bisa begitu. Segala sesuatu yang ia lakukan untuk orang lain selalu berbalik menjadi bumerang. Siapapun yang berurusan dengannya hanya akan berakhir dalam kemalangan. Itu sudah menjadi sifatnya. Dan dalam hal tersebut, keahliannya benar-benar tanpa celah. Shirataki bahkan mengakui belum pernah melihat sesuatu yang seefektif itu seumur hidupnya. Ikuno mulai mengerti sekarang, karena menurutnya merasa aneh jika ayahnya bisa terjebak dalam perangkap seorang penipu biasa. Shirataki mendengus, menyebutnya konyol. Baginya, ia pandai dalam menghadapi jebakan dan menyerang musuh dari belakang. Namun melawan orang tanpa strategi, tanpa alasan jelas sejak awal, ia benar-benar tak berdaya. Musuh seperti itu adalah yang terburuk baginya. Dirinya tak tahu tindakan apa yang harus diambil, karena tidak ada logika atau alasan di balik tindakan mereka. Ikuno di belakangnya terdiam, lalu berpikir dalam hati, itu terdengar persis seperti Seiichiro. Tidak heran jika ayahnya bisa kalah. Shirataki menulis singkat pada putrinya, mengingatkan agar Ikuno tidak terlibat dengan Haruka. Jika bisa, lebih baik menjauhinya sama sekali. Semakin keras engkau mencoba sesuatu dengannya, semakin buruk pula hasil yang akan kembali kepadamu. Di lorong sekolah, Haruka berjalan sambil menatap foto Kitano yang buram di tangannya. Ia sempat bersyukur karena diberi salinan kartu identitas pelajar Kitano. Namun nyatanya, foto itu terlalu samar hingga nyaris kehilangan semua detail. Ia bahkan bertanya-tanya, apakah ada gempa bumi ketika mereka mengambil foto ini? Namun instruksi yang ia terima jelas, sesampainya di kelas 111, dia pasti akan langsung mengetahuinya. Tak peduli fotonya seperti apa, Haruka pasti akan langsung mengenalnya. Haruka pun akhirnya tiba di depan kelas 111. Dengan mengendap-endap, ia mengintip lewat celah pintu. Di dalam, para siswa sibuk dengan aktivitas masing-masing. Pandangannya langsung tertuju pada satu sosok yang menurutnya jelas-jelas terlihat seperti penjahat hanya dari sekali lihat. Tanpa ragu, ia membuka pintu kelas dengan keras, membuat seluruh ruangan seketika terdiam menatapnya. Haruka melangkah masuk, berjalan lurus menuju sosok yang ia curigai, lalu berhenti tepat di dekatnya. Tak kisahnya bisa melongo kebingungan melihat seorang wanita asing tiba-tiba berdiri di sampingnya. Haruka mulai mengoceh bahwa ia tidak keberatan Takehisa mengecat rambutnya pirang. Ia akan mengabaikan fakta
bahwa Takehisa mungkin kurang bangga dengan identitas Jepangnya, sehingga berusaha menyamar sebagai orang barat. Yang ingin ia tahu, kenapa Takehisa sengaja membuat penampilannya terlihat mengintimidasi. Gaya seperti itu hanya memutus komunikasi dengan orang lain dan menciptakan dinding keheningan. Rambut pirang tidak masalah, ia tidak peduli. Tapi kenapa harus runcing dan mengancam seolah-olah siap menusuk seseorang? Ia menegaskan, entah karena mengagumi Barat atau menolak Jepang, ia akan tetap membiarkan Takehisa dengan rambut pirangnya dan pandangan klise tentang superioritas Barat. Takehisa yang terduduk hanya bisa menggerutu. Wanita ini benar-benar cerewet. Para siswa di kelas tertegun melihat wanita asing yang tiba-tiba masuk. Beberapa murid berbisik, menyebutnya aneh karena tanpa alasan, ia masuk kelas dan mulai mengomel. Tiba-tiba pintu kelas terbuka lagi. Tapi Haruka masih berlanjut. Kali ini mempersoalkan kenapa Takehisa sampai mencukur alisnya. Baginya, tidak ada alasan lain kecuali untuk terlihat lebih menakutkan. Dari belakang, Kitano bertanya pada Takehisa apa yang sedang terjadi. Takehisa santai saja menjawab bahwa ia juga tidak tahu. Hanya saja, wanita ini tiba-tiba datang dan mengoceh tanpa henti. Haruka menoleh ke belakang dan terkejut. Kitano sudah berdiri tepat di hadapannya, sangat dekat. Dengan tatapan tajam menembus mata, pandangan mereka bertemu. Haruka langsung berteriak keras, kaget setengah mati. Sambil gemetar, Haruka menunjuk Kitano. Ia berteriak, bertanya apakah Kitano sudah gila. Bagaimana bisa Kitano berdiri tepat di belakang guru dengan wajah menyeramkan seperti itu? Apa yang Kitano pikirkan? Ia lalu menghela nafas panjang, berusaha menenangkan diri. Dengan nada yang lebih terkendali, Haruka mengaku Kitano benar-benar membuatnya takut, sampai ia sempat mengira akan terkena serangan jantung. Lalu tanpa ragu, ia menyebut Kitano sebagai si pembuat onar. Haruka mengangkat kedua tangannya, memegang wajah Kitano dengan senyum yakin, seolah menemukan rahasia. Ia menuduh Kitano memakai topeng, menyebut jangan terlalu terbawa suasana sampai menakuti guru baru dengan cara kekanak-kanakan begitu. Ia bahkan menyuruh Kitano untuk segera melepasnya. Namun setelah meraba-raba, Haruka mulai bingung. Jari-jarinya tak bisa menemukan ujung topeng itu. Ia malah semakin kagum, mengira topeng buatan Kitano begitu sempurna. Para murid menahan nafas, suasana kelas menegang. Haruka mendekat lebih serius, meneliti wajah Kitano. Ia terkejut, mengira topeng ini terlalu realistis, tapi masih berkomentar kritis. Katanya, akan lebih baik kalau dibuat lebih mirip manusia. Ia menyebut bagian mata paling yang ia tidak suka. Menurutnya ini kurang imajinatif, membuat pupil matanya kecil agar terlihat lebih menakutkan. Haruka bahkan memberi saran agar Kitano memikirkan kembali aspek tampilannya. Takehisa berdiri marah, menggebrak meja keras dan memaki, menyebut guru itu benar-benar tak sopan. Ia menegaskan bahwa Kitano sama sekali tidak memakai topeng. Haruka menoleh ke Takehisa, bingung. Ia kembali meraba wajah Kitano perlahan, masih mencari celah yang tak ada. Bahkan ia membuka mulut Kitano, membuat Kitano meringis pelan sambil berkata lirih, itu sakit sensei. Keringat dingin mengalir di pelipis Haruka. Lalu, ia kembali menjerit kaget. Ia melompat mundur dan bertanya, apa yang kau pikirkan dengan wajah seperti itu? Bagaimana bisa kau merasa baik-baik saja dengan wajah seperti itu? Haruka berdiri dengan wajah merah, tak henti memarahi Kitano. Menurutnya, ada batas seberapa jauh seseorang bisa terlihat antisosial, dan Kitano sudah melampaui itu. Ia menutup penjelasan, bertanya keras-keras, apa yang sebenarnya dipikirkan Kitano, hingga bisa membiarkan dirinya memiliki wajah seperti itu. Kitano hanya terbata bingung, lalu menjawab pelan, bahwa ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Jawaban itu justru membuat Haruka semakin keras memarahinya. Ia berteriak menutup penjelasan, apakah Kitano pikir wajah seperti itu pantas? Apa yang akan Kitano lakukan setelah keluar sekolah? Menurutnya,
Kitano tak akan mendapat pekerjaan dengan wajah seperti itu. Akhirnya, dengan suara lantang, Haruka berteriak agar Kitano berhenti. Ia menegaskan tidak akan mengizinkannya lagi. Para murid yang menyaksikan berbisik. Ada yang berkomentar bahwa Bu Haruka benar-benar meluapkan semuanya kepada Kitano. Sementara yang lain justru mengaku bisa memahami perkataannya. Takeisa yang sudah muak akhirnya bersuara lantang. Ia menyuruh Haruka berhenti karena menurutnya guru itu sudah melangkah terlalu jauh. Bahkan memperingatkan agar jangan sampai membuat Kitano mengamuk. Namun Haruka tidak peduli. Ia menggenggam tangan Kitano dengan keras, lalu menyeretnya paksa, menegaskan tak ada gunanya melanjutkan percakapan di kelas. Kitano bingung bertanya kemana ia akan dibawa. Dengan tegas Haruka menjawab bahwa ia akan membawanya ke ruang BK. Sebagai guru konselor, ia tak akan membiarkan Kitano dibiarkan begitu saja. Namun tiba-tiba, pas Shiraishi masuk ke kelas, heran dengan kegaduhan yang terjadi. Ia mengingatkan bahwa ini waktunya untuk pelajaran berikutnya. Haruka langsung memanggilnya dengan lantang, meminta izin untuk meminjam Kitano selama 1 periode. Pas Shiraishi sempat keberatan karena pelajaran akan segera dimulai. Tetapi Haruka bersikeras dengan nada serius. Ia menyatakan, ini bukan saatnya belajar, melainkan ini adalah masalah hidup dan mati. Ia menegaskan, tidak bisa membiarkan Kitano terus seperti ini. Bahkan mengatakan, seharusnya Kitano sudah diskors karena penampilannya. Ia menyinggung Shiraishi, bagaimana bisa ia membiarkan Kitano terus seperti ini. Namun, tanpa menunggu jawaban, Haruka langsung menarik Kitano keluar kelas. Pas Shiraishi hanya bisa terdiam, memandangi mereka pergi. Di ruang BK, Kishida dan guru botak tengah duduk santai, mengobrol ringan. Guru botak heran, kenapa mereka bisa tiba-tiba memiliki guru konselor baru, tidak hanya 1, bahkan 2 sekaligus. Kishida menjawab santai, menurutnya, itu karena kepala sekolah tidak percaya pada mereka berdua. Guru botak makin bingung. Ia merasa, seharusnya kepala sekolah tidak perlu sampai meminta bantuan komite pendidikan, hanya gara-gara Kitano yang terlihat menakutkan. Di tengah obrolan santai itu, pintu ruang BK tiba-tiba terbuka. Haruka masuk sambil berkata pelan, permisi, lalu meminta izin untuk menggunakan ruangan itu sebentar. Kishida dan guru botak saling berpandangan bingung, kemudian bertanya, siapa wanita itu, dan apa urusannya di sini? Dengan tenang Haruka memperkenalkan diri, namanya Hishida Haruka. Ia menjelaskan bahwa mulai hari ini, ia akan membantu tugas konseling di sekolah untuk sementara waktu. Kishida dan guru botak memandanginya serius. Baru saat itu mereka mengerti, ternyata ini guru baru sementara yang ramai dibicarakan. Keduanya agak terkejut karena penampilannya jauh dari bayangan mereka. Kishida menatap Haruka serius lalu memberi saran. Ia tak tahu apa yang sudah dikatakan kepala sekolah kepadanya. Tapi, ia menegaskan agar Haruka jangan besar kepala. Orang yang bernama Kitano itu bukanlah sosok yang bisa dijadikan lawan, bahkan oleh perempuan maupun anak-anak. Ia bahkan menambahkan, saat pertama kali bertemu dengannya, kemungkinan besar Haruka akan kencing di celana. Namun kalimatnya terputus ketika melihat sosok yang berdiri tepat di belakang Haruka. Ternyata Kitano sudah ada di sana sejak tadi, mendengarkan semua pembicaraan mereka. Seketika, Kishida dan guru botak berteriak terkejut. Kishida terdiam, lidahnya keluh. Haruka justru mengiyakan ucapannya, mengaku memang terkejut saat pertama kali melihat Kitano, tapi tidak sampai kencing di celana. Justru itulah alasannya, tak bisa membiarkan Kitano lolos. Ia bahkan menyindir Kishida dan rekannya. Heran, kenapa mereka berdua tampak tak keberatan dengan keberadaan Kitano. Kishida akhirnya beralasan, itu karena mereka tak punya bukti apapun terkait tindakan jahat Kitano. Namun Haruka dengan tegas membantah, menuntut alasan kenapa perlu bukti ketika wajahnya saja sudah cukup. Lihat wajahnya, itu sudah lebih dari cukup untuk mengidentifikasi niat jahatnya. Dengan penuh keyakinan, Haruka menuding Kitano telah sengaja mengubah penampilannya menjadi mengerikan, demi menakut-nakuti dan mengintimidasi teman maupun gurunya.
Jika wajah yang tidak manusiawi dan jahat ini bukan kejahatan, lalu apa namanya? Kishida dan guru botak hanya bisa ternganga, tak mampu membalas sepatah kata pun. Mereka sontak mengalihkan perhatian pada Kitano. Berdiri di belakang Haruka. Dia tampak melotot, seperti orang yang tengah dikuasai amarah. Kishida terperanjat, wajahnya pucat, panik. Ia mengira Kitano benar-benar marah dan terlihat sangat kesal. Namun di sisi lain, dalam hati Kitano justru bergemuruh. Ia merasa ucapan Haruka terlalu kejam. Memang, ia sudah terbiasa disebut menyeramkan oleh orang-orang. Tapi tetap saja, perkataan Bu Haruka barusan menusuk dan menyakiti perasaannya. Kishida berbisik panik pada guru botak bahwa Kitano sudah siap mengamuk. Lalu bertanya, apakah rekannya juga melihat wajah itu? Guru botak justru balik bertanya, bukankah Kitano memang selalu terlihat seperti itu? Kishida makin gusar, meyakinkan bahwa rekannya tak sadar jika Kitano sudah tinggal selangkah lagi untuk mengedah. Melihat keduanya panik, Haruka justru semakin menekan, menegaskan bahwa mereka semua jelas-jelas melihat bagaimana Kitano menunjukkan wajah menyeramkan itu. Kishida berteriak tak ingin jadi sasaran Kitano, lalu cepat-cepat mempersilahkan Haruka untuk menggunakan ruangannya. Ia bahkan berjanji mereka tak akan mengganggu. Haruka berkata bahwa sebenarnya ia tidak membutuhkan seluruh ruangan, hanya 2 kursi saja sudah cukup. Namun Kishida buru-buru beralasan, mengatakan bahwa hal seperti itu sebaiknya dibicarakan sambil duduk lama, dan kalau mereka tetap di dalam, hanya akan membuat keributan. Haruka sempat ragu, tapi Kishida mendesak, memintanya menggunakan ruangan itu sepenuhnya, dan tak usah memikirkan mereka. Mereka berdua langsung kabur, meninggalkan Haruka dan Kitano sendirian di ruang mereka. Haruka dan Kitano terdiam sejenak, tapi kemudian mereka masuk ke ruangan, dan Haruka pun mulai sesi konselingnya. Sementara di tempat lain, Kishida dan guru botak berhenti di lorong, terengah-engah kecapean. Pak guru botak ragu, bertanya apakah bijak membiarkan guru itu sendirian bersama Kitano. Kishida tampak tak peduli, hanya menjawab bahwa ia tak tahu jika wanita itu adalah anggota komite pendidikan atau bukan. Tapi jelas, ia bukanlah wanita biasa. Kishida menambahkan, Kitano pernah menodongkan pisau kepadanya sekali. Ia tahu betul betapa mengerikannya murid itu dibanding yang lain. Kishida hanya bisa menutup dengan sikat. Intinya, ia tidak mau ikut campur lebih jauh. Di ruang BK, Kitano duduk kaku di kursi, sementara Haruka berdiri tegak di depannya. Dengan wajah serius, ia langsung membuka sesi tanpa basa-basi. Suaranya mantap, menusuk. Saat ia melontarkan pertanyaan pertama, apa sebenarnya pendirian Kitano? Mengapa ia memilih bersikap sejauh ini? Bahkan, sampai mengubah penampilannya hanya untuk menakuti orang-orang di sekitarnya.